Oke, selamat siang Bulan. Bagaimana Selamat siang, kabarnya Bu pada Yesi. bagaimana kabarnya hari ini Bulan? Alhamdulillah sehat, Bu Yesi. Bu Yesi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bulan. Sebelumnya terima kasih nih Bulan sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya hari ini. Oh ya, kemarin Bulan juga menghubungi saya ya Bu. Iya, Ibu mengajak untuk bertemu dan saya minta maaf Bulan kemarin tidak dapat bertemu dengan Ibu karena saya sedang mengajar di kelas. Apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, Bulan? oke. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Yesi atas luangan waktunya untuk hari ini. Mohon maaf juga kemarin Bu Ulan menghubungi Bu Yesi, tidak tahu juga kalau Bu Yesi sedang mengajar pada hari itu. Jadi begini Bu Yesi, akhir-akhir ini Ulan sering merasa tertekan akan banyaknya pekerjaan yang di luar job desk yang seharusnya. Kadang muncul perasaan takut, sedih sendiri, bahkan sampai di titik rasanya itu sangat pusing. Atau bisa dibilang mungkin ini mengalami stres kiranya Bu Yesi. Seperti itu. Hmm, oke, Bulan. Jadi dari cerita yang Bulan sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasanya sekarang Bulan merasa stres dan ada rasa sedikit terbebani dengan pekerjaan yang di luar job sheet-nya. Ya, Iya. begitu Bulan? Iya, kira-kira seperti itu Bu Yesi. Ya, memang ya Bulan, kadang-kadang pekerjaan kita nih Iya. sebagai seorang guru untuk sekarang ini tentunya banyak sekali tuntutan yang harus kita jalani, banyak kegiatan juga, banyak kelengkapan administrasi, perangkat pembelajaran ya Bu Bulan ya. Iya, betul Nah, sekali Bu Yesi. belumlah heeh. Ya, belum lagi pekerjaan lainnya di luar mengajar. Sehingga ini menimbulkan stres yang luar biasa tentunya ya, Bu, ya. Iya. Apa tujuan yang ingin Bulan harapkan dari kegiatan kita di diskusi hari ini? Saya ingin mencari cara Bu Yesi untuk mengelola stres ini agar saya bisa merasa lebih nyaman dan produktif tentunya Bu Yesi. Seperti itu. Nah, oke Bulan. Nah, tadi Bulan mengatakan ingin mencari cara untuk mengelola stres ini gitu ya Bulan. Nah, Iya. di antara level 1 sampai 10, Bulan pengelolaan stresnya sekarang sudah berada di level berapa Bulan? Sepertinya sekarang baru di level 6 Bu Yesi. Karena masih susahnya Bu Ulan membagi waktu, memilah-milah pikiran antara pekerjaan dengan urusan pribadi sendiri sebetulnya. Seperti itu. Iya, oke Bulan. Jadi sekarang Bulan masih di level 6. Harapannya nih Bulan sendiri maunya mengelola stres ini, Bulan sudah berada di angka berapa? Maunya sih di angka 8 dulu deh, dicoba dulu Bu Yesi. Wulan mau bisa membagi waktu yang baik dan bisa juga memilah antara pekerjaan di sekolah dengan pekerjaan yang ada di rumah. Seperti itu Bu Yesi. Nah, baik. Bulan, saya sebagai seorang guru juga sangat mengerti sekali bagaimana perasaan yang Bulan rasakan sekarang. Nah, kegiatan diskusi kita pada siang hari ini, mari kita mulai dengan menciptakan suasana yang tenang dan yang nyaman. Nah, coba kita tarik nafas yang dalam dulu, Bulan. Boleh dihembuskan. Oke, boleh dilakukan satu kali lagi Bulan. Hembuskan. Oke, nah rasakan tubuh Ibu Bulan semakin rileks ya Bu Bulan. Ya, semakin rileks ya Bu Yesi ya. Oke, nah mari kita identifikasikan lebih lanjut dalam hal apa saja sebenarnya yang membuat Bulan ini merasa stres. Selain tadi beban kerja, apakah ada faktor lain lagi yang membuat Ibu merasa terbebani, Bulan? Sebenarnya selain beban kerja,
saya juga merasa tertekan dengan beberapa siswa saya sebenarnya Bu Esi yang Ya. belum bisa membaca, bahkan belum Mhm. bisa mengenal huruf. Sedangkan dukungan dari Oke. orang tua di rumah juga itu tidak ada. Terlihat dari kurangnya respon orang tua terhadap tugas-tugas yang diberikan di rumah terhadap siswa yang belum bisa membaca ini. Oke, terima kasih Bu Wulan atas keterbukaan Bu Wulan. Jadi jika saya rangkum ya Bu Wulan, Ibu merasa stres karena beban kerja yang berat, kurangnya dukungan dari orang tua siswa, di mana tadi masalahnya siswanya belum juga lancar membaca. Nah, kira Iya. hal lain yang ingin Bu Wulan tambahkan? Saya juga merasa kesulitan Bu Yesi untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi sebenarnya dengan pekerjaan Mm-mm. saya. Seperti itu Bu Oke. Yesi. Oke, Bu Wulan. Jadi saya mengerti membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi memang menjadi tantangan bagi banyak orang ya Bu Wulan ya. Nah, Iya. apakah dampak dari stres ini terhadap kehidupan Bu Wulan sehari-harinya? Saya sering merasa lelah, sulit tidur, dan kurang konsentrasi dalam bekerja sebenarnya Bu Yesi. Bahkan anak-anak di rumah pun itu juga kurang terperhatikan oleh saya akhir-akhir ini. Seperti itu. Oh, berarti dampaknya memang sangat luar biasa sekali ya Bu Ulan, Iya, sampai anak-anak di rumah juga kurang terperhatikan jadinya. betul. Nah, Betul sekali Bu memang Yesi. luas sekali dampaknya Bu Ulan. Nah, apa yang paling Ibu khawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut Bu Ulan? Saya khawatir akan mengalami burnout dan tidak bisa lagi memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Sedangkan tupoksi kita ya sebagai guru sebenarnya itu adalah mendidik, menuntun anak sebenarnya seperti itu Bu Yesi. Iya, luar biasa sekali ya Bu Ulan. Yang kita pikirkan tetap profesi kita utama untuk anak Iya, didik kita ya Bu Ulan betul, ya. Nah, betul sekali. sekarang Bu Ulan, mari kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengurangi stres ini? Saya sudah mencoba meluangkan waktu untuk bersantai Bu Yesi, seperti Mm-mm. berlibur di akhir pekan, tapi Ya. rasanya masih tidak cukup, masih ada rasa yang mengganjal rasanya seperti itu Bu Yesi. Oke, Bu Ulan, rasanya apa yang sudah Bu Ulan lakukan itu sudah bagus sekali. Nah, selain itu, apa lagi yang bisa kita coba kira-kira Bu Ulan? Misalnya, Mmm, kita bisa mengatur jadwal kerja yang lebih efektif, atau belajar teknik relaksasi, atau mencari dukungan dari orang terdekat. Gimana, Bu Ulan? betul ya Bu Yesi ya. Saya tertarik sepertinya untuk mencoba teknik relaksasi seperti mindfulness ya Bu Yesi ya. Iya, Bu Wulan tahu sekali. Iya, Nah, mari kita buat jadwal nanti ya Bu Wulan untuk iya siap. melaksanakan relaksasi dengan mindfulness ini. Iya, Mungkin besok Ibu Wulan bisa meluangkan waktunya sekitar 10 menit mungkin setiap hari untuk melakukan mindfulness. Nah, selain oke. itu, Ibu juga bisa mencoba kegiatan fisik seperti berjalan kaki. Oke, Nah, iya ya Bu Yesi ya. ya, mhm. Nah, sekarang saatnya kita membuat komitmen ya Bu Wulan dari apa yang sudah Bu Oke, Wulan ceritakan tadi. Nah, apakah Bu Wulan bersedia untuk mencoba perubahan-perubahan yang telah kita bicarakan tadi? sepertinya saya sangat bersedia mencobanya Bu Yesi. Iya, luar biasa sekali ya Bu Wulan. Iya, Nah, kita juga harus ingat Bu Wulan, setiap perubahan itu memang harus motivasinya muncul dari dalam diri kita iya, sendiri ya Bu Wulan. iya Yang betul paling sekali. penting kita juga harus konsisten dan tidak mudah menyerah. Nah, saya akan Iya, selalu mendukung Bu Wulan tentunya. Nah, mari kita jadwalkan pertemuan lagi minggu depan untuk membahas perkembangannya. Bagaimana oke. jika setiap hari Ibu Wulan juga mencatat hal-hal positif yang terjadi. Nah, ini Oke, nanti bisa membantu Bu Wulan untuk lebih fokus pada hal-hal baik
dan mengurangi stres yang sedang Ibu alami. Bagaimana Oke, Bu baik. Ulan? Baik Bu Yesi, mungkin akan coba segera dilakukan apa yang kita diskusikan ini. Oke. Nah, pada pertemuan berikutnya kita juga akan mengevaluasi Bu Ulan kemajuan yang telah Bu Ulan capai. Apakah ada kendala yang Ulan hadapi? Mungkin kita coba dulu ya Bu Yesi ya. Saya akan mencoba mengatur jadwal kerja yang lebih Mm-mm. efektif, melakukan relaksasi ketika sudah di puncaknya kegiatan ini sudah penuh, dan saya Ya. akan mencari dukungan dari orang terdekat seperti yang Ibu Yesi usulkan tadi. Nah, luar biasa sekali ya Bu Ulan. Sepertinya Bu Ulan dari apa yang sudah Bu Ulan ungkapkan tadi, kita bisa secara bersama-sama untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, Ya, dari apa yang sudah kita bicarakan, mulai dari awal tadi sampai sekarang, nah kita nih yang bisa Bu Ulan simpulkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. oke. Sebelumnya terima kasih nih Bu Yesi sudah mau mendengarkan cerita Wulan. Jadi kesimpulan yang dapat Ulan ambil dari diskusi kita pada siang hari ini, bahwasanya Ulan akan mencoba mengatur jadwal kerja yang lebih efektif, melakukan teknik mindfulness, sehingga tidak stres lagi tentunya dalam bekerja Bu Yesi. Dan terima kasih Bu Ya. Yesi sudah mau mendengarkan cerita dari Ulan Bu Yesi. Iya, sama-sama ya Bulan. Semoga Ya, dengan cerita kita hari ini dan diskusi kita, Bu Ulan bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bulan ya. ya, Oke Bulan, sepertinya sesi ini sudah bisa kita akhiri ya Bulan ya. ya, siap Bu Sudah. Yesi. Oke, terima kasih Bulan. Terima kasih kembali Bu Yesi. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Yesi. Iya, sama-sama Bulan. Baik, selamat siang Bu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bulan, walaupun sedikit ada yang mengganjal sebenarnya di hati saya Bulan. Wah, ada apa nih yang mengganjal di hati Bu Yesi siang hari ini ya? Tapi sebelumnya, terima kasih ya Bu Yesi sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Wulan hari ini. Iya, sama-sama Bulan. Saya juga senang hari ini bisa bertemu dan sharing dengan Bulan. Ya. Jam mengajarnya sudah selesai Bu Yesi siang ini? Alhamdulillah siang ini baru sebelum kita mulai tadi saya mau bertemu Bu Ulan ini saya sudah selesai mengajar Ya. dan alhamdulillah sudah 30 menit juga istirahat Bu Ulan. Rasanya sekarang Oke. sudah terlepas pula lah satu beban Bu Ulan. Oke, alhamdulillah. Nah, berbicara yang sedikit mengganjal tadi nih Bu Yesi, hal apa yang mengganjal di hati Bu Yesi yang akan kita diskusikan nih pada siang hari ini? Oke, terima kasih Bu Ulan. Saya sebenarnya ada mengalami suatu kendala dalam menghadapi sikap salah satu murid saya di kelas Bu Ulan, di mana dia ini tidak mau bekerja sama di dalam kelas. Dia sering mengganggu temannya, dia sulit untuk fokus di dalam kelas. Seperti itu Bu Ulan. Hmm, seperti itu ya Bu Yesi ya. Jadi kalau dapat Wulan simpulkan dari cerita Bu Yesi ini, bahwasanya ada salah seorang murid Bu Yesi yang sulit untuk diajak bekerja sama, suka mengganggu teman, dan sulit untuk fokus saat belajar. Seperti itu Bu Yesi? Ya, kira-kira seperti itu Bulan. Oke, memang kadang melihat salah seorang murid kita yang sulit fokus, itu memang dan yang suka mengganggu teman, sulit diajak bekerja sama, merupakan tantangan tersendiri sebenarnya bagi kita dalam menghadapinya ya Bu Yesi ya.
Iya, Nah, betul sekali Bulan. iya, sebagai seorang guru, kalau murid itu tidak fokus, tidak mau bekerja sama, dan suka mengganggu teman, sebenarnya itu adalah tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang guru. Nah, kira-kira nih Bu Yesi, apa tujuan yang ingin Bu Yesi harapkan dari kegiatan diskusi kita pada siang hari ini? Nah, saya ingin mencari solusi, Bulan, bagaimana murid saya ini dapat fokus dalam belajar. Dia tidak mengganggu temannya lagi dan dia mau bekerja sama di setiap kerja kelompok, Bulan. Karena selama ini rasanya saya sudah melakukan berbagai cara juga, tapi ternyata masih belum berhasil gitu, Bulan. Oke. Menurut Bu Yesi, sepenglihatan Bu Yesi, murid ini di antara level 1 sampai 10, murid si A ini sekarang baru ada di level berapa untuk fokusnya Bu Yesi? Kira-kira untuk fokus anak ini Bulan mungkin dia berada di level 6 Bulan, di mana Ya, saat paham. belajar murid ini sering tidak hadir mengikuti pembelajaran. Oke. Eh, Kadang dia hadir juga, ada Ya. juga yang hadir Bulan, tapi seolah-olah dia di dalam kelas itu eh, pikirannya melayang keluar gitu Bulan. Oke. Dia ada, tapi dia tidak bisa fokus mengikuti. Hmm. Terus ada saja yang dia lakukan. Bahkan sampai mengganggu temannya saat belajar. Hmm. Kadang saya sudah Ya. mengingatkan juga, jangan kamu harus mengganggu teman gitu. Sehingga dengan dia yang tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, pembelajaran yang diajarkan oleh guru pun tidak masuk Iya, betul. bagi dia gitu. Ketika tes kan Iya. Bulan bisa kita lihat Iya, nilainya. Nah, betul dan sekali. saat diskusi pun siswa saya ini tidak mau ikut terlibat dengan teman-teman Hmm. kelompoknya. Dia hanya diam saja di situ. Padahal sudah selalu diingatkan, kalau kamu Oke. berada di kelompok itu, kalau kamu hanya diam, berarti ibu mau nilai apa? Tapi Mm-mm. masih juga seperti itu Bulan. Jadi dia tidak mau bekerja sama dalam diskusi, begitu Bulan. Oke, berarti anak ini levelnya baru berada di angka 6 seperti itu ya Bu Yesi ya. Iya. Jadi murid ini hadir di kelas, tapi pikirannya entah di mana ya Bu Yesi. Ya, Terus, memang untuk kehadiran Bulan, hmm, kehadirannya emang luar biasa dia hadir. Paling yang tidak hadir tuh cuma sekali-kali aja gitu Bulan. oke. Tapi dia ini pikirannya entah di mana-mana. Terus Iya dia juga betul. tidak mau bekerja sama dalam diskusi Mm, kelompok ya Bu Yesi. iya. Kalau Bu Yesi sendiri nih, maunya siswa ini ada di level berapa untuk bisa fokus dalam belajar dan mau bekerja sama dengan temannya? Maunya saya ya Bu Ulan ya, Hmm? di angka 9 dah Bu Ulan saya maunya, di mana saya ingin siswa saya yang di kelas itu fokus mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Iya sehingga betul. apa yang saya ajarkan tentu apa yang akan didapatkan oleh mereka, mereka paham gitu ya Bu Bulan, dan Iya. mereka juga mau bekerja sama dalam diskusi kelompok. Jadi nanti mereka bisa saling bertukar pikiran dengan teman-temannya, sehingga pembelajaran yang menerapkan profil pembelajaran Pancasila ini kan termasuk juga Mm-mm. pembelajaran yang itu ya Bulan, Berbagi kepada murid ya Bu Yesi menerapkan ya. profil pembelajaran Pancasila. Ini ada Iya. di dalam dirinya Bulan, itu yang saya harapkan. Wah, bagus sekali tuh Bu Yesi. Oh, memang di kurikulum Merdeka memang kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila itu sendiri ya Bu Yesi ya. Iya Nah, memang Bulan. menghadapi siswa yang seperti itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang guru Bu Yesi. Iya, Bulan. Betul sekali, Bulan. Terima kasih, Bulan. Saya merasa cukup kewalahan juga, Bulan. Oke, baik Bu Ulan, mengerti sekali dengan perasaan Bu Yesi di mana kita sebagai seorang guru memang itu adalah tantangan terbesar bagi kita kalau murid itu tidak fokus mengikuti pembelajaran. Nah, untuk Iya, memulai Bulan. diskusi kita siang ini, mari kita mulai dengan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman dulu Bu Yesi. Kita coba untuk rileks dulu. Kita coba menerapkan prinsip mindfulness. Kita ambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita tarik nafas dulu lewat hidung. Kita hembuskan lewat mulut.
Kita tarik perlahan lagi. Kita hembuskan lewat mulut lagi. Kita coba sekali lagi, tarik nafas. Lalu kita hembuskan. Bagaimana rasanya Bu Yesi? Sudah mulai agak rileks? Alhamdulillah bulan, saya rasanya sudah agak rileks. Iya. Nah, sekarang nih Bu Yesi, coba kita identifikasi lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat siswa Bu Yesi ini sulit diajak untuk bekerja sama? Selain mengganggu teman dan sulit fokus, apakah ada perilaku lain yang sering ia tunjukkan? Oh iya bulan, dia juga sering melamun di kelas, tidak mengerjakan tugas, dan sering terlihat murung bulan. Oke, seperti itu ya Bu Yesi ya. Jadi jika saya Iya, rangkum, siswa ini menunjukkan beberapa tanda seperti sulit fokus, kurang motivasi, dan mungkin ada masalah emosional kayaknya nih Bu Yesi. Nah, iya. apakah ada kemungkinan siswa ini mengalami kesulitan belajar tertentu Bu Yesi? Ya, sebelumnya saya juga sudah pernah memikirkan hal itu sih ya bulan, tapi dia memang sering kesulitan memahami materi yang saya jelaskan bulan. Oke, baik-baik. Bu Yesi, apa dampak perilaku siswa ini terhadap kelas dan teman-temannya Bu Yesi? Kalau untuk dampaknya ya bulan, teman-temannya mulai merasa terganggu dan tidak nyaman bersamanya. Selain Oh, itu, suasana kelas menjadi kurang kondusif bulan. oke. Dampaknya memang cukup luar biasa ya Bu Yesi ya. Iya Sampai ini bulan. kelas jadi tidak kondusif. Yang paling Ibu Yesi khawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut Bu Yesi? Yang saya khawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut, mungkin murid ini akan semakin terisolasi dari teman-teman di kelasnya dan juga mungkin dia sulit untuk berkembang ke depannya Iya, bulan. betul sekali Bu Yesi. Coba kita buat rencana nih Bu Yesi untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu Yesi coba lakukan sejauh ini terhadap murid ini? Saya sudah mencoba berbicara eh, sebagai guru bimbingan konseling juga Oh ya iya, Bu Ulan yang sudah betul sekali. biasa juga menghadapi anak-anak ini. Iya. Saya sudah coba memanggilnya secara pribadi, konseling pun sudah berapa kali dilakukan, sampai akhirnya karena tidak sudah konseling, tidak ada juga perubahan, sampai akhirnya saya melibatkan orang tuanya. Saya Oke. hubungi orang tuanya, menanyakan kenapa anaknya seperti ini. Orang tuanya bilang, baik Bu, akan saya coba untuk membimbingnya lagi di rumah. Terus Iya. sudah satu kali dihubungi orang tua seperti itu bulan, belum juga tampak perubahan. Akhirnya saya undang Oh, orang tuanya lagi ke sekolah untuk iya. membicarakan bagaimana kasus anaknya ini agar dia bisa belajar seperti anak pada umumnya gitu bulan. Iya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Yesi, di mana Bu Yesi sudah berkolaborasi dengan orang tua, dengan memanggil orang tua terhadap permasalahan si anak ini. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita coba? Misalnya nih Bu Yesi, kita bisa Iya. melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, di mana pembelajaran yang udah kita dapat selama grup penggerak, itu mungkin bisa kita coba. Selanjutnya kita bisa memberikan tugas yang lebih menantang atau mencari mentor yang baik bagi siswa tersebut, Bu Yesi. Oke, terima kasih Bulan. Ide-ide yang Bulan sampaikan tadi sangat menarik sekali. Untuk yang keyakinan kelas Bulan, ini juga sudah saya cobakan di kelas dan Iya. memang entah mengapa ya Bulan, cuman pada siswa ini aja kesepakatan kelas ini tidak bisa berjalan gitu. Kalau siswa yang lain setiap saya ingatkan membuat Oke. mereka membuat kesalahan, selalu saya yakin, nah nak, kalau kamu melakukan ini, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya bu, tapi pada si A ini nggak mempan bulan, dia tetap aja seperti itu. Oke. Seolah-olah dia itu tidak mengacuhkan jadinya gitu bulan. Oke, baik. Untuk yang Mungkin memberikan berarti tugas yang lebih menantang dan mencari mhm, mentor bagi siswa ini mungkin akan saya coba terapkan pada murid saya di kelas bulan. iya.
Bagus sekali tuh Bu Yesi. Kita coba buat rencana aksi yang lebih konkret ya Bu Yesi ya. Kita coba Ya, baik. mulai minggu depan deh. Ibu Yesi bisa mencoba memberikan tugas-tugas kecil yang bisa ia selesaikan dengan sukses, sehingga ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan fokus si anak ini. Seperti itu Bu Yesi. Nah, sekarang nih Bu Oke, Yesi, Bulan. saatnya kita buat komitmen bersama nih Bu Yesi. Kira sih bersedia untuk mencoba perubahan-perubahan yang telah kita bicarakan? Ya, Bulan, saya bersedia untuk mencobakan segala perubahan-perubahan yang telah kita bicarakan tadi, Bulan. Ya. Oke, bagus sekali Bu Yesi. Dan perlu diingat juga Bu Yesi, bahwasanya perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Yang penting adalah kita konsisten dan tidak mudah menyerah, di mana saya akan selalu mencoba mendukung Bu Yesi, mensupport Bu Yesi untuk yang ke depannya lebih baik lagi. Nah, Oke, coba makasih, kita Bulan. jadwalkan, ya, kita jadwalkan pertemuan lagi nih Bu Yesi minggu depan untuk membahas perkembangan dari si siswa ini. Bagaimana jika Bu Yesi membuat catatan kecil tentang setiap interaksi dengan si siswa ini. Nah, ini bisa membantu Bu Yesi untuk melihat pola perilaku siswa dan menyesuaikan strategi yang akan kita gunakan ke depannya. Seperti itu Bu Yesi. Oke, baik Bu Ulan. Semua apa yang telah Bu Ulan sampaikan tadi akan saya coba terapkan di kelas saya, Bu Ulan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yesi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengevaluasi kemajuan yang telah Ibu Yesi capai nih. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Saya coba dulu ya Bu Ulan. Hmm, Saya akan ya, mencoba siap. melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, walaupun ini sudah saya jalankan kalau yang ini Bu Ulan. Terus yang kedua tadi memberikan tugas yang menantang yang Bu Ulan sampaikan dan mencari mentor yang baik bagi siswa tadi. Mungkin itu yang akan saya cobakan Bu Ulan. Oke, bagus sekali Bu Yesi. Kita akan mencari solusi bersama nih Bu Yesi untuk mengatasi kendala yang ada pada Bu Yesi. Nah, Bu Yesi, pada diskusi kita pada siang hari ini, apa nih yang dapat Bu Yesi simpulkan pada diskusi kita siang hari ini? Oke, sebelumnya terima kasih ya Bulan. Berkat diskusi kita pada siang hari ini, saya akan mencoba membuat murid saya untuk lebih fokus lagi di kelas, tidak mengganggu temannya, dan mau bekerja sama, serta melibatkan murid saya dalam membuat kesepakatan kelas tadi. Ini sudah saya jalankan tadi Bu Wulan. Terus yang Ya. akan saya cobakan lagi mungkin memberikan tugas yang lebih menantang dan mencari mentor teman sebaya ya Bu Ulan, Iya. agar dia bisa dibantu juga oleh teman sebayanya. Terima kasih Bu Ulan sudah mau mendengarkan cerita saya Bu Ulan. Ya, sama-sama Bu Yesi. Semoga murid Bu Yesi bisa lebih fokus dan mau bekerja sama ya Bu Yesi ya. Tetap semangat Bu Iya. Yesi. Semoga ada Oke, perubahan ke makasih depannya Bu untuk Ulan. murid ini. Iya, Oke, mudah-mudahan ya Bu selamat Ulan. ya, selamat siang Bu Yesi. Sampai ketemu kita minggu depan ya Bu Yesi. Oke Bu Ulan, sampai ketemu Bu Ulan. Oke, kita akhiri dulu ya Bu Yesi. Iya Assalamualaikum. Bu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.